Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah mereview chapter 341. Dan seperti biasa, kali ini adalah konten detail yang akan merincikan beberapa poin penting yang kita temukan di My Hero Academia chapter 341. Di chapter ini ada beberapa hal yang cukup menjadi pertanyaan dan jawaban pula dari suatu sebab akibat adanya villain di My Hero Academia. Seperti contohnya bagaimana masyarakat menciptakan penjahat, kemudian perasaan Toga yang sebenarnya, lalu ada fakta tak terduga akan kebangkitan Twice pasca meninggal, dan villain-villain apa saja yang akan terlibat dalam perang nantinya. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Masyarakat menciptakan villain. Sejauh ini, Bang Hori seakan semakin menjelaskan ke kita bahwa sebenarnya yang menciptakan sistem villain maupun sosok penjahat adalah masyarakat itu sendiri. Nah, mengapa demikian? Karena di chapter ini mengungkap bahwa Toga pada dasarnya adalah seorang anak gadis yang tidak dibimbing. Dan kemudian oleh sebab ketidakbimbingan tersebutlah, Toga pada akhirnya terjerumus ke rasa penasarannya akan darah dan pembunuhan. Sehingga masyarakat menghakimi dan pada akhirnya melahirkan sosok villain yang kita kenal sebagai Himiko Toga, si villain psikopat yang maniak akan darah dan cukup sinting. Di lain hal, masyarakat juga menyerang keluarga Himiko Toga dengan berbagai macam ancaman dan vandalisme. Sehingga apa yang terjadi di kemudian hari adalah Toga yang diasingkan oleh keluarganya sendiri, dan segala hal tentang Toga mereka singkirkan oleh sebab tekanan dari masyarakat itu sendiri. Meskipun ya perlakuan Toga tetap saja menjadi judul utama awal kejahatannya, namun sekali lagi, jika saja Himiko Toga pada saat itu diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan keinginannya, maka masyarakat saat ini tidak mengenal sosok penjahat di League of Villain yang tidak lain adalah Himiko Toga. Sebenarnya selain Toga, ada pula beberapa villain yang lahir akibat tekanan dari masyarakat sosial itu sendiri, seperti Gentle Criminal contohnya, Twice, Spinner, dan bahkan Shigaraki Tomura, yang mana beberapa contoh karakter villain ini, jika dilihat dari sudut pandang latar belakang mengapa mereka menjadi seorang penjahat, adalah karena perlakuan masyarakat terhadap kebebasan dan pemikiran mereka yang dianggap melenceng dari norma. So, jadi bagaimana menurut kalian kawan-kawan? Apakah kalian sudah mulai menemukan siapa villain utama di My Hero Academia ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Keinginan sebenarnya Himiko Toga dan Death Flag. Perlu diketahui bahwa kejahatan dan sifat Toga tidak luput dipengaruhi oleh quirk-nya yang adalah transform, di mana quirk transform ini pada penggunaannya mengharuskan Toga mengonsumsi darah dari seseorang, dan jika orang yang dikonsumsi darahnya tersebut adalah sosok yang disukai oleh Toga, maka kekuatan transform akan semakin meningkat. Oke, kembali ke judul utama di segmen ini. Jadi, sederhana saja keinginan Toga sebenarnya, yaitu ingin lebih dekat dengan orang yang dia cintai. Sesederhana itu saja sebenarnya. Namun, karena obsesinya yang semakin lama semakin berlebihan, ditambah lagi disebabkan oleh quirk transform yang mewajibkan konsumsi darah untuk digunakan, maka obsesi ingin mencicipi darah akhirnya timbul dalam keinginan Toga. Dan pada akhirnya, dari sekedar hanya ingin lebih dekat, kemudian timbul rasa ingin mencicipi darah, dan pada endingnya, puncak dari rasa cinta Toga adalah dengan cara membunuh sosok yang dicintainya. Tapi sederhananya, Toga hanya ingin dimengerti dan dikasihi. Mungkin jika saja saat itu dia tidak ditekan oleh lingkungan dan orang terdekatnya, maka Toga akan memahami bahwa konsumsi darah manusia dan pembunuhan adalah hal yang menyalahi aturan. Sehingga saat ini bisa saja Toga bukan lagi menjadi seorang penjahat, tapi bahkan menjadi pahlawan pun Toga dapat lakukan. Ini semacam butterfly effect sebenarnya. Suatu keputusan dan tindakan akan mempengaruhi kondisi dunia di masa depan. Dan keputusan dan tindakan Toga yang diakibatkan tekanan di masa lalu akhirnya menggiring Toga sampai menjadi sosok villain dan petinggi di organisasi villain terbesar di negara Jepang, yaitu League of Villain, yang secara langsung juga menjadi ancaman nyata bagi negara Jepang itu sendiri. Nah, kemudian kita ke poin kedua pada segmen ini, yaitu Death Flag untuk Toga. Pada cover panel chapter 341, kita melihat penggambaran Toga yang dipenuhi darah dan bunga spider lily, yang mana sontak saja fans di Jepang langsung mengindikasikan bahwa Toga saat ini sudah diberi clue kalau nantinya dia akan terbunuh atau menemui kematiannya. Jika simbolisasi berlumuran darah sudah hal biasa untuk dikaitkan ke Himiko Toga, berbeda maknanya ketika Toga kini didampingi dengan bunga spider lily, yang mana bunga spider lily menyimbolkan kematian seseorang, dan pada kebudayaan Jepang diketahui jika ada yang meninggal akan menggunakan spider lily untuk menangkal binatang-binatang liar yang mendekati pemakaman seseorang. So, apakah ini adalah pertanda kalau Himiko Toga sebentar lagi akan menemui ajalnya? Pendapat dari sebagian fans ini sebenarnya bisa bermakna lebih luas lagi, yaitu penggambaran cover panel Himiko Toga yang berdarah-darah dan didampingi spider lily adalah simbol perpisahan.
Nah, perpisahan yang dimaksud di sini adalah perpisahan akan masa lalu Toga yang begitu kelam, dan hal ini dibuktikan dengan Dabi yang telah berbincang-bincang dengan Toga mengenai keinginannya. Dan setelah itu Dabi lalu membakar rumah Toga, yang artinya Dabi mengharapkan agar Toga berpisah dengan kenangan masa lalunya dan kini bereinkarnasi kembali menjadi sosok baru dari versi terbaik Himiko Toga. Tapi apakah Himiko Toga benar-benar akan mati nantinya? Ya, kita tidak tahu pasti. Kebangkitan Twice. Siapa sangka meskipun sudah tewas di tangan Hawks sebulan yang lalu, ancaman Twice rupanya masih dapat menghantui dengan bermodalkan sampel darah. By the way, quirk milik Twice yaitu quirk double adalah quirk yang sangat berbahaya dan diwanti-wanti oleh Meta Liberation dan para hero. Sebab kenapa? Sebab quirk double secara infinity dapat menciptakan cloningan sebanyak apapun yang Twice mau dan akan lebih gila lagi ketika quirk double dapat mengkloning sosok lain yang lebih kuat, seperti Shigaraki misalnya, yang sosok cloningan tersebut juga dapat menggunakan quirknya. Artinya bahwa quirk double dapat mengkloning seseorang beserta dengan kemampuan yang dia miliki. Sehingga tak heran mengapa Meta Liberation menantang League of Villains adalah karena tidak lain disebabkan oleh Meta Liberation yang membutuhkan Twice, dan Hawks selaku pihak hero memutuskan untuk membunuh Twice di arc Paranormal Liberation adalah karena quirk Twice yang benar-benar overpower dan bisa menjadi ancaman bagi satu negara. Nah, usaha yang dilakukan oleh Hawks di Paranormal Liberation dengan cara memusnahkan Twice nampaknya cukup sia-sia. Sebab rupanya Dabi berhasil menyimpan sampel darah Twice, dan ya, Himiko Toga kini memegang sampel darah tersebut. Sehingga hero saat ini benar-benar berada di posisi yang tidak menguntungkan oleh sebab ancaman Twice yang sudah dipersiapkan. Jadi dapat dipastikan bahwa kedepannya Himiko Toga akan memakai darah Twice, lalu menggunakan quirk double milik Twice, dan boom, Setman Parade Jilid 2 akan terjadi pada hero dan makin kocar-kacir. Di lain kesempatan, mungkin akan kita bahas seberapa berbahayanya quirk double milik Twice. Perkembangan Shigaraki Tomura. Sebelumnya, pasca pertarungan versus Star, Shigaraki mengalami rasa sakit yang luar biasa akibat dari beberapa quirk yang dihancurkan dari dalam Vestige Quirk, yang mana akan menyebabkan beberapa ledakan pada tubuh Shigaraki akibat dari penghancuran quirk dari dalam. Nah, di chapter 341 ini, Shigaraki kini berusaha untuk mengatasi problem pasca hilangnya banyak quirk dari dalam tubuhnya dengan cara menggunakan quirk super regenerasi. Selain itu, kita juga dapat melihat beberapa daging dan tangan-tangan yang keluar dari tubuh Shigaraki, yang mana ini adalah penggambaran saat Shigaraki sedang berusaha menaklukkan kompleksitas quirk yang dia miliki. Nah, menurut teori yang beredar di universe My Hero Academia, quirk akan terus mengalami penggabungan dari turun-temurun, sehingga akan sampai di suatu zaman di mana manusia kini memiliki quirk yang semakin kompleks. Nah, semakin kompleksnya suatu quirk, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan quirknya. Nah, maka dari itu, apa yang dilakukan oleh Shigaraki saat ini adalah menaklukkan atau mencoba menguji teori kompleksitas quirk tersebut. Dan hasil yang didapat adalah tubuh Shigaraki kini semakin kuat dan mendekati tahap perfect Shigaraki. Hal ini tentu saja ditandai dengan beberapa anggota tubuh Shigaraki yang tumbuh kembali setelah sebelumnya dirusak saat melawan Redestro di Arc Meta Liberation. Jadi, entah sudah berapa persen tahap sempurnanya, namun jika sudah sempurna, maka Shigaraki bakal tak terkalahkan. Villain mutan yang muncul. Di panel akhir, kita disajikan satu panel penuh mengenai beberapa villain dari golongan mutan yang akan segera menyerbu pahlawan. Sebelum kita masuk ke siapa-siapa saja mutan yang muncul, kita ketahui dulu bahwa alasan mengapa mutan menjadi daya tarik utama League of Villains untuk merekrut mutan adalah karena pada dasarnya mutan adalah manusia biasa yang memiliki quirk, tapi wujud mereka yang adalah mutan tersebutlah, maka mereka mendapat diskriminasi sosial sehingga mereka menjadi penjahat seperti saat ini. Contoh kasus serupa dapat kita temui pada Spinner dan Chimera, yang mana dua sosok mutan ini menjadi seorang villain disebabkan oleh wujud mereka yang adalah seorang mutan. Jadi untuk memanfaatkan situasi, League of Villains merekrut banyak mutan di seluruh daratan Jepang dengan iming-iming bahwa dengan menjadikan Spinner dari League of Villains sebagai panutan, maka golongan mutan akan menemukan keadilan. By the way, ada beberapa sosok mutan yang dapat kita identifikasi pada satu panel ini, yaitu salah satunya adalah Sludge Villain, yaitu penjahat berbentuk mutan lumpur yang sebelumnya bertarung dengan All Might di episode 1. Kemudian ada villain dari Meta Liberation sebelumnya yang memakai setelan jas serta bersiap menghunuskan katananya. Lalu ada pula villain yang mirip dengan yang dilawan Deku pas saat masih menjadi vigilante. Lalu ada Easter egg kecil yang menunjukkan Nanaue atau King Shark dari DC Universe dan lain sebagainya. Jadi bagaimanakah cara pihak hero untuk mengatasi ancaman dari mutan yang menjadi penjahat ini? Mengingat para mutan ini sebenarnya adalah para masyarakat yang termarginalkan oleh lingkungan sosial yang rasis. So, inilah saatnya memberi panggung untuk Mezosoji. Tapi bagaimanakah caranya nanti? Di lain waktu kita akan bahas teorinya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.